Terima kasih pemirsa masih tetap menyaksikan program Merah Putih hanya di Nusantara TV dan juga bisa Anda saksikan melalui live streaming di channel YouTube official Nusantara TV. Saya Doni The Geyser. Ya, kali ini kita lanjutkan diskusi kita dan ternyata kalau membahas tentang program pemerintah yang sudah tinggal menghitung hari lagi kata Krisdayanti ini akan dijalankan dan minggu depan banyak libur ya dokter ya. Nah, tapi kan pemerintah kita tidak boleh libur kalau ini menyangkut kesehatan. Karena kalau kita sehat, bangsa kita juga sehat, bangsa kita kuat. Saya punya 4 pertanyaan dari warga yang akan saya distribusikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Saya mulai dari Dokter Ngabila dulu deh ya. Kita lihat sama-sama tayangannya berikut ini. Apakah tes kesehatan gratis ini bisa juga untuk daerah desa terpencil dan di pelosok pedalaman? Oke, singkat padat. Nanti yang lain boleh mengomentari. Dari Anda dulu, silakan Dok. Memang prinsipnya kita itu harus cegah sakit dan cegah komplikasi atau meninggal. Nah, cegah sakit ini memang dengan pola hidup sehat dan juga vaksinasi. Tadi cegah komplikasi itu dengan deteksi dini, itu satu-satunya cara. Jadi pemerintah ini salah satunya selain menyehatkan masyarakat untuk cegah komplikasi, kecacatan dan meninggal, juga ingin mengurangi beban pembiayaan penyakit-penyakit katastrofik. Kalau kita biasanya singkat dengan KJSU ya di rumah sakit, kanker, jantung, stroke, uronefrologi dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau ditanya di seluruh Indonesia bagaimana, kalau melihat statement dari Kementerian Kesehatan itu seharusnya sudah cukup siap. Karena seperti misalnya USG itu sudah dibagikan ke 10.000 puskesmas ya, lalu kader-kader kesehatan ada di sekitar 300.000 posyandu dan lain sebagainya. Itu harusnya bisa nanti secara holistik dan adil itu program deteksi dini ini ya, screening kesehatan ini dari Sabang sampai Merauke itu semuanya harusnya bisa Jangan lupa terlaksana dengan Sabang sampai baik. Merauke, Miangas sampai Pulau Mianga Rote. dengan Pulau Rote. Jadi harapannya bisa, karena memang kembali lagi sebenarnya program ini bukan sesuatu hal yang baru. Dulunya kita sudah ada pemeriksaan bayi baru lahir screening hipotiroid kongenital, lalu juga balita ada di SDIDTK, Pikumbang yang ada di PAUD dan juga ada di posyandu-posyandu kita sampai balita. Lalu anak usia sekolah dasar itu ada UKS, UKGS, upaya kesehatan sekolah dan upaya kesehatan gigi sekolah. Dan 15 tahun ke atas itu 1 tahun sekali ada yang namanya posbindu PTM atau penyakit tidak menular. Jadi diperiksakan gula darah, tensi, faktor risiko penyakit tidak menular secara gratis. Jadi kembali lagi sistemnya adalah life cycle. Jadi deteksi dini berdasarkan siklus hidup, yang mana ini bukan sesuatu hal yang baru sebenarnya, tapi nanti akan dibuat lebih terdigitalisasi, tersistematisasi, dan kita harapannya bisa adil di seluruh Indonesia, bisa mendapatkan akses ini. Iya, karena itu adalah hak dari semua warga negara Indonesia. Betul, sehat adalah hak dasar manusia. Oke, yang berikutnya saya kasih tugas buat Dokter Edi ya. Kita lihat Dok, apa yang ditanyakan warga berikut ini. Apakah alat-alat yang digunakan sama dengan alat-alat yang digunakan di rumah sakit kelas A? Wah, dia mempertanyakan soal alat nih. Yang punya klinik harus tahu dah. Nah, begini, saya jawab Mas Doni ya. Iya, siap. Begini, kita tadi bahwa program ini kita basicnya adalah di FKTP. FKTP ada standar alat. Jadi sudah pasti alatnya tidak sama dengan tipe A dong. Oke. Ya, tipe A udah ada screening, mungkin CT scan, MRI dan lain-lain. Nah kita itu pemeriksaan dasar yang dilakukan di FKTP. Seperti laboratorium dasar. Ya. Kemudian Cek darah ya? cek darah dasar. Kemudian nanti mungkin EKG masih mungkin. Ya, USG juga tidak semua, karena kita tahu bagaimanapun sekarang ya memang 10.000 puskesmas didistribusi USG, tapi bagaimana nanti deteksinya gitu ya. Nah, jadi intinya bahwa kalau kita bicara dia bertanya teman masyarakat bertanya sama nggak dengan kelas A, sudah pasti tidak sama, sudah pasti tidak sama. Karena programnya adalah di pelayanan tingkat pertama. Jadi semua pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan dasar. Jadi laboratorium dasar, kemudian pemeriksaan cek IKG-nya IKD dasar, terus PISES-nya juga diperiksa PISES-nya dasar gitu kan. Nah, tetapi seperti tadi dikatakan Dr. Ngabila tadi bahwa saat ini pun sebenarnya ada satu screening yang sudah dilakukan dan itu memang jadi beban. Kalau nggak dilakukan maka tidak dibayar oleh BPJS. Yaitu? SHK. SHK? Ya. Sindrom hipotiroid, Screening hipotiroid kongenital untuk bayi baru lahir. Oh. Nah, jadi itu dilakukan. Ini kemungkinan akan terjadi hipotiroid atau tidak. Ya, itu sudah dilakukan dari awal. Dan ini sudah dilakukan. Itu di klinik bisa? Semua harus yang melakukan persalinan wajib jika dia mau klaim ke
BPJS. BPJS. Nah, ini wajib nih, kalau nggak dikerjakan maka BPJS nggak bayar karena ada satu langkah yang tidak dilakukan. Oke. Nah ini yang harus. Nah ada satu permasalahan yang harus kita lakukan bahwa ada beberapa kemarin ya ini kita koreksi juga bersama-sama bahwa SHK itu kita lakukan ternyata dalam perjalanan ada hambatan-hambatan, hambatan distribusi daripada transportasi kertas saring, kemudian hasilnya dikirim lagi belum tentu semua provinsi juga mampu melakukan itu ya karena tidak satu provinsi itu belum tentu mampu. Bisa aja kirim ke rumah sakit yang mampu seperti tipe A. Dan itu transportasi itu juga menjadi kendala, pembiayaan dan lain-lain. Oleh karena itu saya katakan bahwa di dalam screening ini kita harus tekankan betul bahwa pertama harus benar apa yang harus kita lakukan. Nah tadi nyambung dengan masalah kami bagaimana di daerah terpencil. Justru ini tidak ada perbedaan. Kalau tadi ingin mencapai 200 juta jiwa penduduk nggak ada perbedaan. Mau daerah kota, daerah terpencil, daerah kepulauan harus sama. Tinggal nanti bagaimana dari pemerintah mengaktifkan atau memfungsikan paskes yang ada di tempat tersebut. Ini yang paling penting. Ya, baik. Saya ke Dr. Adip. Ya, tapi sebelum saya kasih PR, Dok, kata teman saya ada lagi yang harus diperiksa itu pasca menikah katanya. Karena khususnya suami-suami setelah menikah lebih mudah hipertensi katanya. Ya jangan begitu ya, nanti istri saya nonton loh. Saya bisa tidur di teras. Tapi tadi yang disampaikan tadi, ini boleh nggak berkomentar? Boleh, tadi ya? boleh. Jadi memang ada konsep di dalam sistem kesehatan nasional itu adalah satu accessibility. Yang kedua equity. Yang ketiga quality. Jadi kalau accessibility, negara kita negara kepulauan loh. Jadi pasti akan sangat berbeda dan kemudian akses itu menjadi itu sebuah harapan. Jadi kalau saya melihat apa yang tadi disampaikan oleh masyarakat, dua tadi itu ada harapan dan ada ekspektasi. Betul. Nah, kenapa itu bisa muncul harapan dan ekspektasi? Mohon maaf, mungkin mendeliver informasi terkait apa yang mau di medical check up. Nah, kalau kemudian harapannya aku mau dong dicek kayak yang canggih-canggih kayak di rumah sakit harapan kita maunya. Bisa enggak? Nah, berarti kan ini belum nyampe. Sebenarnya mau di-deliver informasi terkait dengan medical general check-up itu apa? Sehingga yang harus dilakukan, ini memberikan masukan, memperkuat sebenarnya dalam suatu program ini, di setiap daerah punya karakteristik penyakit yang berbeda. Ya, berbeda-beda. Apakah itu kemudian disamaratakan semuanya? Semuanya akan diperiksa. Ini menjadi sangat penting. Harusnya juga, enggak gitu dong ya, Dok ya? Betul. Jadi suka nasi Padang beda ya sama misalnya coto gitu ya. Karakter orang Sumatera dengan orang yang ada di Papua, Sulawesi beda. Betul. Bayangkan kasus dengan Indonesia paling banyak kasus yang berkaitan dengan stunting ada di mana? Di daerah nelayan. Oh. Itu sebuah penelitian. Padahal di situ banyak ikan sebenarnya. Iya ya. Nah, itu menjadi pertanyaan kenapa ikannya bukan untuk dimakan, dijual. Dia untuk beli apa? Beli makanan yang lain gitu loh. Nah, ini yang saya kira menarik sebenarnya sehingga kita punya peta sebenarnya karakteristik masyarakat kita yang itu akan menjadi sebuah dasar yang mau diperiksa yang mana. Jadi all items itu tidak general. Iya. Harus beda-beda. Orang Sumatera perlu cek semua kolesterolnya. Perlu dicek semua gula darah. Ya kan? Nah, kalau kemudian yang di daerah yang lain mungkin berbeda. Jadi ini saya mengambil karena Indonesia ini negara yang kepulauan. Dan kita ini Indonesia ini pusatnya kuliner ya kan, makanan itu luar biasa. Dok, PR-nya belum nih, kita lihat sama-sama apa yang warga tanyakan kepada Anda, silakan. Jika kami tidak mendownload aplikasi Satu Sehat, apakah kami bisa tetap dilayani dengan membawa KTP untuk membuktikan ulang tahun? Nanti Dokter Ngabila juga boleh tambahin. Sepengetahuan Anda, Dokter Adi. Ya, kalau ada pertanyaan itu yang harus dijelasin adalah bahwa general check-up ini tidak tergantung dengan yang namanya Satu Sehat. Kenapa? Ini hak warga negara. Semua masyarakat Indonesia harus mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan itu. Inilah yang kemudian kita sebut dengan equity tadi. Bukan diperiksa dulu aplikasi Satu Sehatnya, kalau nggak ada nggak bisa gitu ya. Ini berdasarkan satu survei yang dilakukan Asosiasi Jasa Pemakai Internet. Masyarakat Indonesia yang memakai internet itu 65%. Betul. Dan 65% sebagian besar untuk apa? Jual beli online. Jadi check out. Apa yang tadi disampaikan, jangan kita terpola bahwa harus masuk Satu Sehat. Kalau nggak ada, masyarakat tetap ada. Yang harus ada Satu Sehatnya apa? Di Vaskesnya. Oh iya. Nah itulah yang membantu masyarakat sehingga untuk bisa mendapatkan dimasukkan datanya. Karena walaupun ini orang tua mamanya, dia mau periksa, saya mau cek ulang tahun nih, saya mau periksa. Nah ternyata, mohon maaf,
sebagian besar mungkin orang tua kita tidak. Dia nggak perlu smartphone, Yes. ya, yang penting cuma telepon, ya Ya, kan. betul. Ya, jadi boleh disiapkan di fasilitas kesehatannya ya. Tambahan dokter? Ya, jadi saya setuju Dokter Hah? Adib sampaikan, memang harus ada yang secara konvensional tadi sama digital. Kalau kita dulu COVID-19 vaksinasi kan ada Peduli Lindungi. Betul. Lalu sekarang transformasi menjadi Satu Sehat Mobile kayak gitu. Nah, dulu Peduli Lindungi itu satu akun bisa beberapa identitas. Jadi bisa Satu keluarga. satu keluarga. Bisa mengakomodir juga untuk yang lansia, yang gaptek dan lain sebagainya. Nah, nanti mungkin Satu Sehat Mobile ini kan gunanya kan untuk dia bisa mendigitalisasi data, nantinya data tersebut bisa diolah pemerintah dan pihak yang membutuhkan untuk data driven policy. Kira-kira efektif nggak program ini, evaluasinya segala macam. Jadi memang setuju Dokter Adib tadi sampaikan, nanti ini semua akan masuk ke dalam Satu Sehat atau ASIK ya seperti itu. Tapi memang selain undangan secara digital, boleh juga tadi aspek RT, RW, kader itu dilibatkan sebagai unsur masyarakat iya. yang memang secara konvensional. Apa itu yang di Nanti verifikasinya kader apa di yang- Vaskes. Kader Dasawisma kalau di Jakarta, Iya, atau ada kader Posyandu, Posyandu, Dasawisma, kader Jumantik dan lain sebagainya. Iya, Jumatik. Oke, baik dok. Terakhir buat Dokter Elina, ya kita lihat sama-sama apa yang ditanyakan oleh warga berikut ini. Jika terdeteksi penyakit dalam tes kesehatan gratis, apakah pihak puskesmas bisa langsung memberikan pengobatan? Nah, ini dokter Ngabila juga harusnya, tapi nggak apa-apa. Dari perspektif Anda, Dokter Elina. Ya harusnya kalau berdasarkan penyakit apa aja kan harusnya emang harus bisa di cover, terutama penyakit seperti tadi disebutkan, misalnya berhubungan dengan misalnya penyakit dalam ya gitu, misalnya tekanan darah tinggi itu kan udah standar misalnya untuk bisa dokter di tingkat primer untuk menangani gitu. Dan nah itu penanganannya ini sendiri sebenarnya bukan hanya obat-obatan juga kan. Nah, banyak juga yang ternyata setelah kita lihat banyak bahwa di tingkat primer itu masih banyak dokter selain pengobatan. Nah untuk pencegahannya itu seperti apa itu mungkin yang belum banyak sosialisasinya. Misalnya contoh salah satu pencegahan yang bisa dilakukan sebenarnya dokter kan bisa memberikan edukasi. Iya. Edukasi misalnya bagaimana mereka harus melakukan latihan fisik. Dan kemudian bagaimana cara mereka terkendala misalnya orang tua dia dengan keluhan dengan tadi sebenarnya hipertensi, misalnya penyakit jantung, dan kemudian disertai dengan ada penyakit sendi lagi. Dan kadang banyak dokter yang ternyata di tingkat primer itu juga masih kurang pengetahuannya tentang bagaimana harus memodifikasi latihan fisiknya itu. Iya. Nah ini mungkin juga program yang mungkin juga perlu juga ke depannya supaya juga dokter-dokter di tingkat primer juga paham bagaimana untuk cara penanganan dan untuk pencegahan terutama edukasi ya ke Iya, pasien. teman saya bilang gini dok, kalau kita mau tahu 10 tahun yang akan datang kita seperti apa, kita bisa lihat pola makan kita, pola hidup kita dari hari ini. Itu bener nggak kira-kira? Iya, itu banyak orang menyebutkannya you are what you eat gitu ya. Apa yang kita Tuh kan lihat saya lagi kan, saya kan memang pemakan segala. Sensi nih. Tapi karena istri saya tukang masak sih dok. Nah silakan lanjutkan. Iya itu jadi tapi kita nggak bisa menyalahkan hanya makanan kan, tapi kan. Oke. Nah contoh kalau misalnya tadi balik lagi pola penyakit dan kebiasaan orang di pedesaan dan kemudian di perkotaan itu saja berbeda. Beda gitu. ya. Kalau di pedesaan mungkin risiko penyakit seperti penyakit jantung, hipertensi dan kencing manis mungkin lebih rendah dibandingkan dengan orang di perkotaan. Kenapa? Karena kalau orang perkotaan kerjaannya banyak di kantor misalnya. Iya. Mereka pulang pergi naik mobil itu aja duduk gitu ya, sampai di kantor duduk lagi sampai sore pulang gitu. Jadi aktivitas fisiknya sangat kurang. Iya, Jadi iya. resiko penyakit-penyakit metaboliknya itu lebih tinggi. Lebih tinggi, iya. Gitu. Saya ingat dulu memang kita kalau mau mendapatkan apa-apa kita harus bergerak ya. Bahkan dulu zaman saya, mungkin teman-teman yang ada di studio belum merasakan hubungan antara koin dengan telepon. Ya itu kalau mau ke telepon umum itu harus jalan ke depan kompleks ya kan. Udah keringetan itu kan. Apa yang akan kita diskusikan lebih lanjut ini tentu dalam rangka upaya untuk mencari solusi. Karena bagi Anda yang berulang tahun mulai bulan depan akan dapat hadiah pemeriksaan kesehatan gratis. Jangan kemana-mana, Merah Putih segera kembali sesaat lagi.